Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Safar. Barusan kita sudah menyimak Manqobah ke-24. Kala itu di masa Syekh Abdul Qadir Jailani ada musibah yang luar biasa, yaitu adanya musibah penyakit taun. Bahkan yang meninggal dunianya itu setiap harinya hampir ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang meninggal dunia. Ini persis mungkin kayak beberapa tahun yang lalu ya, kita ada musibah virus corona. Hampir sama seperti itu ya. Nah, pada saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan arahan bahwa barang siapa yang meminum air madrasahku maka akan sembuh dari segala penyakitnya. Qadarullah, orang yang meminum air madrasahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu disembuhkan penyakitnya. Maaf, sebelumnya rumput dulu ya, makan rumput. Nah, pada saat itu rumputnya kehabisan, Pak. Akhirnya diarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meminum air madrasah, sehingga semua orang yang kena penyakit taun itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ini ada satu isyarah tentang masalah penyakit yang mematikan yang mampu disembuhkan dengan rumput dan air. Di zaman ini kita pun dianjurkan oleh Pangersabah Anom, orang yang punya penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin, kita tabarukan. Bila mana kita mengadakan manakib, diadakan makanan dan minuman. Makanan itu diibaratkan sebagai rumput. Maka ketika kita menghadiri manakib, oleh Pangersabah Anom itu diwajibkan ibu bapak untuk makan walaupun hanya sesuap. Ya, jangan tidak makan. Kalau kita mengadakan manakib dikasih makanan, maka wajib kita untuk memakannya, tabarukan, agar kita disembuhkan segala penyakit zahir dan batin. Bahkan kalau di Suryalaya itu ya, kita lihat Pak ya, antrian di dapur ya, mereka lebih baik makan antri daripada langsung ke warung. Mereka paham betul karomah barokah gurunya, sehingga mereka berdesak-desakan sobar demi untuk menyicipi sesuap nasi yang sudah disediakan oleh guru mursyidnya. Maka itu pun kita sama, dimana kita berada di Suryalaya manakiban, seharusnya kita untuk bisa mengikuti mereka. Sama seperti kita manakiban di manapun berada, ada makanan wajib kita makan. Itu seperti rumput zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, makanan ini terbatas, kadang habis. Maka ada air. Nah, air pun sama. Seperti halnya kita manakiban menyediakan air, seperti halnya di sini, bahkan di Suryalaya itu hampir semua mimbarnya itu penuh dengan air minum. Mereka paham betul Pak, keberkahan karomah daripada air manakib itu mampu memberikan kesembuhan dari segala penyakit zahir maupun batin. Maka sama halnya kita ketika kita mengadakan manakib, pemangku manakib menyediakan minuman yang disediakan di sini di gelas, kalau bisa dihabiskan, jangan disisakan. Ya, kalau disisakan mubazir Pak. Akhirnya minuman itu kita tidak minum dan dibuang sia-sia. Itu penuh berkah, penuh dengan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Perlu ibu bapak pahami, ketika kita mengadakan manakib Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, di dalam kitab Bahjatul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah berkata begini Pak, bi ayyi makanin kana kuri'a manakibi ini yahduru ilaihi. Apabila di tempat itu dibacakan manakibku, dibacakan kisah-kisah hidupku, maka aku akan hadir di tempat tersebut. Mudah-mudahan malam ini pun Syekh Abdul Qadir Jailani hadir menyaksikan kita, memantau kita,
dan mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya. Sebagaimana manqobah bulan kemarin, manqobah ke-40, bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani diberi buku catatan untuk menulis murid-muridnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita pun tercatat murid beliau, kita tersambung sadannya kepada beliau melalui daripada guru mursyid kita Pangersa Abah Anom. Mudah-mudahan kita diakui sebagai murid Pangersa Abah Anom, hakikatnya diakui sebagai muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirran. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya ya rahimakumullah. Ada isarah batiniyah, Pak. Dalam manqobah tadi isarah batiniyahnya apa? Zikir jahar dan zikir khafi. Rumput itu diibaratkan zikir jahar. Air itu diibaratkan zikir khafi. Rumput terbatas, zikir jahar pun terbatas. Kita zikir jahar itu minimal 165 kali. Lebih banyak lebih baik, kata Pangersa Abah Anom. Terbatas waktunya, hanya dilaksanakan minimal 5 waktu sehari. Kalau Bapak mau ngamalin malamnya boleh, habis duha boleh, bebas. Minimalnya 5 waktu sehari. Dan ada zikir khofi. Zikir khofi ibarat air yang tidak ada batasnya. Air yang ada di dalam tanah itu tidak ada batasnya. Air laut tidak ada batasnya. Sama seperti halnya zikir khofi, maka itu pun tidak terbatas. 24 jam kita diusahakan untuk senantiasa hati kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsinya zikir jahar dan zikir khofi? Sebagaimana dalam manqobah tadi, yaitu mampu mengobati penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan pada saat itu penyakit zohir, Pak, penyakit taun. Nah, penyakit batin yang mematikan adalah goflah, lupa kepada Allah. Orang yang berani maksiat itu akibat goflah, Pak. Kalau hatinya mampu mengingat Allah, hatinya mampu merasa diawasi oleh Allah, berani nggak dia bermaksiat? Tidak akan berani. Maka Pangersa Abah Anom memberikan obat, yaitu zikir jahar dan zikir khofi, agar kita mampu menghilangkan penyakit yang mematikan itu. Diantaranya adalah penyakit goflah. Penyakit goflah inilah nanti yang membahayakan. Goflah itu, Pak, jarang orang menganggap sebagai penyakit. Bahkan jarang orang yang menganggap sebagai dosa. Lupa kepada Allah itu dosa, Pak. Mana dalilnya? Tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang dibacakan oleh qori kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, aku akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Wala takfurun, dan janganlah engkau kufur kepadaku. Kufur itu adalah orang yang tidak ingat kepada Allah. Dalil dalam hadis qudsi, Ija zakartani syakartani, wa ija nasaitani kapartani. Apabila engkau ingat kepadaku, engkau telah bersyukur kepadaku, kata Allah. Dan apabila engkau lupa kepadaku, engkau telah kufur kepadaku. Itu hadis qudsinya, Pak. Jadi lupa kepada Allah itu sudah kufur kita. Kufur apa namanya? Kufur nikmat. Banyak sekali kita melakukan dosa yang tidak disadari, diantaranya adalah kufur nikmat. Kufur nikmat yang paling sering, hampir 24 jam adalah goplah. Maka untuk meminimalisir dosa kufur nikmat itu, Pangersa Abah Anom sudah memberikan zikir khofi. Kata Pangersa Abah Anom mengatakan, apabila putus sambungkan lagi, apabila lupa ingatkan lagi. Itu agar senantiasa setiap detiknya, setiap hembusan napas kita mampu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.